mungkin kemarin, ya contoh kayak nenek misalnya di kampung yang meninggal misalnya, pasti dia juga pengen umur panjang seperti Turo hari ini kan gitu. Begitu juga kita yang mungkin hadir semua di tempat ini, ya, pasti semua orang pengennya umur panjang. Tapi kan sekarang umur manusia itu pendek sesaat kan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, meski banyak tantangan, rintangan, atau pergumulan kita seberat apapun, ya kita harus tetap bersukacita, harus tetap senang, karena ya seperti dikatakan di sini bahwa ya kita pantas bersukacita sekalipun misalnya ya dompetnya hari ini misalnya kosong, ya kan, ya kita harus tetap senang gitu, karena itu ya emang harus wajib kita dapatkan gitu, wajib kita harus senang gitu, nggak harus ulang tahun. Karena kalau kita bersusah hati hari ini, ya gimana ya, kalau misalnya 1 jam lagi kita meninggal, kan jadi kayak di sini dikatakan kan jadi sia-sia gitu. Kenapa gua nggak harus misalnya makan yang enak-enak ya hari ini, kalau gua tahu akan pergi dari dunia ini misalnya, atau misalnya wah saya lupa bilang maaf sama misalnya mama misalnya, sama adik misalnya, sama kakaknya misalnya, waduh, nah kayak gitu-gitu kan, perlu kita happy-happy, saling rangkul, saling mungkin saling menasehati satu dengan yang lain gitu. Ini momen, karena kan kita nggak tahu gitu. Jadi kita semua mungkin nggak hanya Turo yang misalnya sampai pada hari ini berulang tahun, kita semua, karena ya tentunya kita tahu sama-sama bahwa hidup itu mahal kan harganya gitu. Jadi biarlah, mungkin ada yang mungkin hari ini juga di rumah sakit lagi pakai oksigen, kalau saya nggak salah dengar itu lumayan harganya yang apa, hidupnya pakai oksigen itu kan, tabung gitu kan. Nah kita ini waduh bersyukur sekali gitu kalau pada hari ini kita masih bisa bernapas, masih bisa nyanyi-nyanyi, walaupun emang mungkin kita punya banyak pergumulan, banyak hal-hal yang belum kita capai gitu kan. Dan yang berikutnya mengenai hari-hari yang gelap, ya kan, ya tentunya hidup kita atau dengan bertambahnya usianya Turo itu tidak juga menjadi jaminan bahwa hidupnya ke depan juga akan baik-baik aja, maksudnya di sini. Karena dikatakan di sini karena banyak apa, hari-hari yang gelap banyak jumlahnya gitu kan. Nah Tuhan sendiri aja udah bilang bahwa hari-hari yang gelap itu banyak jumlahnya, berarti kan kita nggak tahu gitu ya besok akan gimana, besok kita masih segirang hari ini kah, atau akan nangis, atau akan lagi di rumah sakit, kita kan nggak tahu nih gitu. Jadi begitupun misalnya Turo misalnya, ya kayak contoh mungkin mau bawa motor misalnya, hati-hati gitu kan. Kadang-kadang kan kita hati-hati, orang lain nggak hati-hati kan gitu. Kita udah pelan-pelan, udah wah pengen selamat nih, hati-hati, lihat-lihat, tahu-tahu kayak saya dengan Om Justin dengan Om Agus, hati-hati padahal mata udah 6 biji masih aja ketabrak ya kan. Salah. Tapi emang salah sih Terus kaget Om Agus ya. padahal kita dari jauh udah ngomong wah ini kayaknya kita Motor kayaknya nggak meyakinkan ini. Berarti yang nggak hati-hati. Ya emang nggak hati-hati kita. Yakin. Hati-hati nggak hati-hati sih sebenarnya, makanya takut udah nengok-nengok kan berarti hati-hati, tapi ya tetap aja kan gitu tabrak. Salah ya. Nah makanya wah, dan dari situ saya itu jadi trauma sampai hari ini. Ujung-ujung mahnya selama ini kan mau bahaya kayak gimana aku nggak pernah trauma ya. Tapi gara-gara itu saya naik motor itu jadi Trauma. mau nyebrang itu jadi waduh, Keingat. bahkan nggak naik motor pun jadi kebayang terus itu. Soalnya kalau waktu itu orangnya nggak
buang diri, kayaknya kita sampai di tol Jagorawi kalau nggak salah. Dan itu saya ngebayangin kaki saya itu kayaknya wah nggak tahu di mana ya. Tapi wah pokoknya luar biasa lah itu. Ya kebetulan saya juga baru ulang tahun, jadi wah bersyukur bener bisa baru sampai hari inilah bisa berdiri di sini, bisa membawakan firman lagi kan gitu. Pokoknya ya gitu, makanya kadang-kadang kita ngerasa aman atau wah kosong nih gitu kan, tapi ya ada aja gitu, kita kan nggak pernah tahu. Ya itu maksudnya di sini, makanya kita harus berhati-hati. Misalnya adik-adik misalnya mau berangkat sekolah, nah kan gitu, hati-hati biar sampai di sekolah dengan selamat. Udah semangat mau ke sekolah kan kita nggak tahu. Nah, habis itu ya jangan lupa berdoa, gara-gara kita buru-buru lupa berdoa. Paling nggak kan ya kayak saliman aja kan sama orang tua misalnya, sekedar salim atau selamat pagi misalnya, jadi nggak ada salahnya gitu. Atau mungkin sambil gerasa-gerusu itu sambil jalan berdoa juga nggak apa-apa kali ya gitu. Nah supaya hidup kita itu tetap sampai kayak hari inilah kita tetap bersuka cita gitu. Kita kan mau biar kita tetap sama-sama, kita bisa ketawa sama-sama. Makanya kayak kita pengen tuh biar kita bareng terus kan gitu. Walaupun kita tahu ya umur kita yang nggak nyampe 1000 gitu kan, 1000 tahun gitu. Dan yang ketiga mengenai hal yang sia-sia gitu kan. Dengan bertambahnya usianya Arturo, kiranya makin dewasa, makin bijak, ya kan. Sebenarnya tolak ukur seseorang itu bukan dari karena bertambahnya usia, makanya tolak ukur dia dewasa gitu. Tapi dari tingkah lakunya, karakternya. Kadang-kadang kita nggak perlu banyak gaya supaya orang ngeliatin kita gitu kan. Tapi kadang-kadang dengan tingkah laku kita, sikap kita itu bikin orang jadi pengen pakai kita gitu. Wah saya mau pakai dia gitu, karena dia melihat sikap tingkah laku kita. Makanya dengan bertambahnya usianya Turo, biarlah makanya, apalagi katanya kemarin habis didoain di sana gitu kan, pasti dengan dingin begitu kan roh Tuhan makin menyala-nyala tuh, masuknya cepet gitu kan. Gitu, makanya apa sih yang misalnya khususnya Turo yang dimana pada hari ini ulang tahun, pernah nggak sih, mungkin kita semua kali ya, ulang tahun itu pernah nggak kita bergumul, gila gue bisa sampai hari ini ya, pernah nggak kita sejenak gitu, atau wah dengan euforia apa namanya, euforia gitu kan, wah senang terus lupa nih, nggak sadar gitu kan, karena keasikan terlalu sukacita sih sebenarnya, jadi lupa mau introspeksi diri. Wah kalau misalnya gue nggak sampai hari ini masih nggak sih gitu kan, masih sempat tiup lilin lagi nggak kan gitu. Nah, dan yang berikut ya, kalau Turo misalnya mau jadi orang hari ini gitu, karena hari ini yang besok gitu, bukan hari ini atau hari yang misalnya si Turo pengen jadi tentara misalnya, atau mau jadi atlet ya kan, wah saya mau kayak si siapa, Agus misalnya mau jadi kayak almarhum misalnya, almarhum aja dulu gitu kan, pengen kayak almarhum misalnya, ya hari ini gitu, nggak bisa ntar aja kalau saya kelas 3 baru serius ya kan, ntar aja kalau saya mau kuliah deh baru gue mau sungguh-sungguh, pas tuh ilmu misalnya sekolah saya juga udah makin tinggi misalnya kan, pasti gue udah bisa mikir tuh di situ aja deh, nggak bisa begitu gitu. Kalau mau misalnya mau jadi apa ya hari ini dilakukan, jangan nanti gitu. Misalnya ya itu tadi, bisa saya mau bikin waktu yang bagus, saya mau lari 5 kilo sekian misalnya, ya hari ini dilakukan, nggak bisa ntar aja
Karena yang menentukan hari besok ya hari ini gitu loh. Kalau nggak dilakukan misalnya sempurna hari ini atau maksimal hari ini ya gimana besok kan gitu. Karena permulaannya kan semua diukur dari awalan langkahnya, makanya memulainya gitu. Ya semoga Turo ke depan makin bijaksana, makin dewasa dalam pengambilan keputusan-keputusan, makanya apa ya? Ya lebih ya kayak di terakhir ini, makanya nggak ada yang sia-sia gitu. Makanya apa yang dilakukan jangan sampai terlalu enak dengan masa-masa remajanya atau masa mudanya, lupa masa depan gitu. Jujur aja sih kayak saya sendiri, kalau gue tahu misalnya punya istri anak bakal rasanya kayak gini, kayaknya wah tahu gitu gue dari waktu itu gue udah prepare gitu ya kan. Wah ini baru sekarang mau, apalagi baru lulus, baru lulus malah bingung lagi kan, malah jadi kayak orang hidup baru yang kayak baru dilepas di hutan, jadi kayak yang nggak pernah kerja, nggak pernah apalah gitu. Jadi ya kayak gitu, habis karena apa ya, kayak ada di tengah-tengah aja gitu. Makanya mau mulainya tuh, apalagi kayak sekarang kan misalnya mau kerja kan paling enggak 25 mintanya, wah lama gitu. Makanya waduh, kayak gimana ya, makanya kayak di tengah-tengah aja gitu. Walaupun mungkin ya kita sebagai orang percaya nggak ada yang nggak mungkin kan gitu, tapi ya khusus makanya buat adik-adik terlebih Turo gitu, makanya boleh kita misalnya ya wajar lah, normal misalnya kita main apa nggak dilarang gitu kan, untuk kita menikmati masa muda gitu. Contoh kayak saya dengan Om Justin aja dulu, kenapa rajin sekolah tuh karena mainnya bisanya di situ gitu, bukan karena rajin sekolah mau belajar sebenarnya, karena waktu mainnya itu pas di sekolah gitu. Jadi rajin bener kami dulu, habis latihan pagi itu jangan sampai terlambat ke sekolah gitu kan, karena momen kami bisa main ya di sekolah gitu. Tapi kalau udah pulang sekolah kan udah prepare mau latihan sore kan gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ya makanya tetap keisi gitu loh, misalnya sekolah ya sekolah, latihan ya latihan, misalnya di rumah ini misalnya apa yang dikerjain ya dikerjain. Makanya ini aja gitu, biar hidup kita berarti gitu kan. Dan itu pun kalau hidup kita berarti kan berarti itu bentuk daripada kita melakukan firman gitu. Makanya bentuk daripada kita melakukan firman ya. Singkat aja, firman Tuhan pada malam hari ini kiranya Turo terus bertumbuh dewasa, makin sayang sama keluarga, terus yang berikutnya juga terutama di rumah ini juga Turo juga harus mawas diri, harus apa ya dibilangnya, makanya ya jaga diri supaya baik. Makanya kan Turo di sini juga bawa nama keluarga, ada Papa King, Mama King di sini. Nanti kan Mama hina misalnya di sini, misalnya mau negur atau mau marah atau apa kan jadi serba nggak enak juga dianya. Atau dengan saudara-saudara yang lain pun begitu. Dan apapun pekerjaan di rumah ini dilakukan dengan senang hati. Dan juga soal latihannya sekali lagi, makanya itu udah nanggung masalahnya kan. Iya. Itu udah nanggung. Jadi kalau mau jadi, kalau ini ya, apalagi bapak udah kampanye pasang spanduk Turo anak saya di sana lagi latihan di Halim katanya. Dikit lagi mau masuk AU, udah masuk AU sih sebenarnya, cuman belum di tanda tangan. Soal udah masuk AU sih tiap hari. Cuman seragamnya belum dapet ya. Nah itu kira-kira. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa.